putar audio. Tes, tes. Partisipan masih satu. You cannot, you are recording. Oke. Partisipan. View. Admit all. Ya, halo. Connecting to mute. Bapak sing join. Oke. Record. Halo. Ya, Ya, baik. Terima kasih ya untuk panitia dari Ngajit Teknologi. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi sore ini untuk belajar tentang apa itu cloud, apa itu AWS, ya, dan kira-kira nanti apa sih yang bisa dibikin di cloud gitu ya. Saya coba share screen ya. Oke. Baik, sudah bisa kelihatan screen saya? Bisa. Siap. Oke, ya jadi selamat siang lagi, selamat sore kali ya. Hari ini saya akan presentasi tentang cloud computing ya dan lebih spesifiknya tentang AWS. Jadi saya sendiri, nama saya Mega Fadila. Saya adalah salah satu solutions architect di AWS. Nah, jadi sebagai solutions architect, tugas kami itu untuk membantu pengguna-pengguna AWS, gimana caranya memakai AWS secara benar gitu ya. Jadi kita kerja bersama macam-macam sih perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, atau acara-acara seperti ini juga. Jadi untuk semua pengguna AWS. Agenda hari ini jadi overview tentang AWS dan juga cloud computing, lalu contoh use case ya, dan juga nanti ada demo sedikit tentang aplikasi di AWS. Nah, jadi langsung aja, apa sih cloud computing? Ya mungkin udah sering dengar terminologi cloud computing. Jadi definisi kami untuk cloud computing itu adalah on-demand delivery. Ya, jadi pengadaan IT resource sesuai kebutuhan, jadi on-demand. Ya, lalu diadakannya itu melalui public or private network, jadi kayak melalui internet dengan tanpa biaya di awal, jadi zero upfront cost, dan juga tanpa kontrak jangka panjang. Dan cara pembayarannya itu pay as you go, jadi maksudnya bayar sesuai kebutuhannya gitu, nggak kalau beli laptop kan biasanya beli di awal baru dipakai gitu. Nah ini pakai dulu, nanti setelah dihitung terakhir berapa yang sudah dipakai baru bayar gitu. Untuk mengerti cloud computing itu jadi bedanya apa sama yang sebelumnya, ya saya mau diskusi dulu tentang tradisional infrastructure. Jadi ini yang
istilahnya yang sebelum cloud gitu. Di traditional infrastructure ini, sistem-sistem IT itu berjalan di server-server ya. Mungkin teman-teman udah familiar dengan ini. Ya, jadi server itu ya semacam komputer gitu ya. Jadi ada CPU-nya, ada storage-nya kayak hard disk-nya gitu. Terus mesti connect ke internet juga, mesti ada listriknya gitulah ya. Dan aplikasi-aplikasi di bisnis itu semua berjalan di server-server seperti ini. Nah, permasalahannya apa dengan sistem yang seperti ini? Itu ada 4. Jadi permasalahannya tentang si equipment-nya, tentang hardware-nya ini, ya, lalu resource dan administrasi. Jadi misalnya staff-staff yang dibutuhkan, lalu juga masalah kontrak dan biaya. Pertama saya akan bicara tentang masalah hardware. Itu hardware sendiri bisa membikin beberapa masalah. Jadi pertama adalah tidak bisa scale misalnya. Ya, jadi yang seperti saya bilang tadi, perusahaan misalnya punya server yang cukup untuk salah satu aplikasi, tapi kalau tiba-tiba user-nya banyak mungkin nggak kuat gitu. Sama kayak teman-teman punya laptop, kalau aplikasi buka banyak sering nge-hang gitu ya, sering error. Nah, itu aplikasi-aplikasi di perusahaan juga kayak gitu. Jadi misal pas COVID kan banyak sekolah-sekolah yang mesti online learning gitu ya. Itu kalau equipment-nya, servernya nggak kuat, mungkin murid-murid jadi kesusahan untuk akses sistemnya. Yang kedua juga tidak fleksibel untuk bikin project baru atau use case baru. Ya, contoh misalnya teman-teman beli laptop tadinya untuk pakai Microsoft Word ya atau buat browsing-browsing sedikit dan laptopnya oke buat itu. Terus beberapa minggu kemudian teman-teman mungkin pengen bikin belajar digital animation gitu atau main game yang berat ya atau belajar machine learning gitu. Misalnya butuh storage sampai terabyte gitu ya. Terus laptopnya udah nggak cukup, nggak memadai untuk ini. Sama permasalahannya di perusahaan juga gitu. Kalau misalnya mereka mau bikin project baru yang belum terpenuhi oleh equipment yang mereka punya, itu bisa bermasalah. Lalu juga yang namanya equipment, hardware itu makin lama ya makin nggak stabil, makin ada probabilitas untuk rusak, ya mungkin juga kayak lemot gitu. Jadi perusahaan mesti selalu ganti ini dan selalu maintain, ya bisa rusak dan tempatnya kan mesti disimpan secara fisikal. Jadi kalau ada bencana, misalnya ada banjir atau kebakaran atau bahkan pindah tempat aja berarti ini semua mesti dipindahin juga. Yang kedua permasalahannya yang masalah resource dan administrasi ya. Berarti tadi kan sudah saya jelasin apa saja yang dibutuhkan untuk maintain equipment ini. Berarti di perusahaan itu akan butuh tim-tim yang mengoperasikan dan juga memelihara si equipment ini ya. Jadi perusahaan butuh memperkerjai orang-orang untuk ini. Dan juga untuk administrasinya. Misalnya ada request gitu ya, saya mau bikin project baru yang membutuhkan sistem komputasi yang lebih kuat dibanding yang sudah ada, jadi gimana cara belinya. Di perusahaan itu mungkin jadi ada tim yang mesti bikin dokumen, ya mesti cari suppliernya dulu, terus mesti order, mesti pasang gitu kan, mesti dicolokin ke listriknya. Itu banyak prosesnya. Terus juga kontrak. Jadi infrastruktur di perusahaan besar gitu banyak yang kalau sewa juga mesti dalam kontrak jangka panjang, misalnya 3 tahun gitu ya. Nah, jadi agak kurang fleksibel kalau misalnya perusahaan itu cuma mau eksperimentasi gitu beberapa bulan atau bahkan cuma sehari gitu butuhnya. Sedangkan kontraknya minimal 3 tahun, berarti kan mahal. Nah, jadi akhirnya
kalau ditotalin itu biaya untuk memelihara infrastruktur tradisional seperti ini bisa sangat tinggi, ya, karena bukan hanya masalah equipment-nya doang, bukan masalah si server itu, tapi juga orang-orang yang mesti memelihara dan juga prosesnya, dan juga bikin bisnis berjalan agak lebih lama. Nah, lalu sekarang sudah ada yang namanya cloud computing. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di cloud itu resource IT-nya bisa diadakan secara on demand, ya, secara sesuai kebutuhan aja, dan bayarnya sesuai apa yang dipakai. Jadi nggak usah bayar pas awal gitu. Lalu juga itu mempercepat yang namanya time to market dan agility. Jadi perusahaan bisa lebih cepat ya respon gitu. Maaf, oke. Ya, misalnya mau bikin project seperti yang tadi ya machine learning gitu. Belum punya equipment-nya nih. Nah, kalau misalnya di tradisional mungkin beli equipment-nya aja bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sampai ready buat dipakai gitu ya. Dengan cloud computing kan diadakannya melalui internet, jadi langsung gitu. Nah, lalu juga bisa scale up and down ya. Jadi misalnya awalnya cuma butuh CPU yang ukuran kecil gitu. Terus tiba-tiba misalnya kalau online store sering ada diskon ya teman-teman yang 12-12 gitu. Tiba-tiba aplikasinya membludak ya, banyak banget orang yang datang. Nah, itu di cloud bisa langsung scale aja, jadi ditambah power-nya, ditambah komputasinya. Hanya akan diadakannya melalui self-service, ya, jadi semuanya bisa diakses melalui internet, jadi tinggal ke browser, terus misalnya mau pilih virtual servernya mau yang ukuran berapa, gitu-gitu, semua penggunanya bisa langsung akses melalui internet. Jadi bisa mandiri. Nah, AWS sendiri itu apa? AWS menyediakan infrastruktur ya, yang cloud infrastructure tadi, yang reliable. Reliable itu artinya dapat diandalkan, stabil gitu ya, dan juga scalable, jadi bisa elastis sesuai kebutuhan, dan juga dengan harga yang rendah. Dan AWS ini telah dipakai oleh jutaan bisnis di seluruh dunia, dan infrastruktur AWS ada di lebih dari 190 negara. Dan di sebelah kanan ini ada yang namanya Gartner Magic Quadrant, mungkin teman-teman udah pernah lihat gitu ya. Jadi ini menunjukkan perusahaan-perusahaan cloud yang paling bisa mengeksekusi, ya, ini yang aksis yang ini, dan juga kalau aksis yang X ini yang di bawah itu adalah perusahaan yang visionary, berarti yang inovatif gitu ya, yang punya ide-ide banyak. Nah, AWS ini terletak di ujung kanan, berarti yang paling bisa eksekusi, ya, jadi leader di cloud dan juga yang visionary. Jadi bukan cuma paling besar, tapi juga bisa membuat inovasi dan fitur-fitur baru. AWS, ya, jadi teman-teman udah tahu kan AWS singkatannya Amazon Web Services. Apakah ada relasinya sama Amazon yang online store? Nah, itu emang ada. Jadi Amazon yang online store itu terdirikan pada tahun 96, ya, dan karena mereka adalah salah satu toko online yang paling besar ya dari waktu itu. Jadi mereka sangat berpengalaman untuk mengoperasikan dan juga memaintain, memelihara data center yang sangat besar dan sistem-sistem teknologi yang sangat besar. Ya, data center ini yang seperti di sebelah kanan itu yang di mana server-server itu terletak ya.
Jadi kalau perusahaan besar biasanya punya data center, servernya ditaruh di tempat tertentu gitu. Nah, maka dari itu Amazon akhirnya membuat perusahaan baru AWS ya pada tahun 2006 itu untuk menyediakan servis-servis teknologi ini ke publik gitu. Jadi semua orang bisa akses servis-servis ini. Jadi apa aja advantage ya dari pindah ke cloud? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi bisa lebih agile ya, perusahaan bisa lebih cepat bergeraknya karena mereka bisa eksperimentasi dan inovasi karena pertama bisa mengadakan IT resource-nya lebih cepat dan juga di AWS itu banyak yang namanya managed service. Jadi itu semacam service-service yang perusahaan nggak usah install atau nggak usah diurus gitu, bisa langsung dipakai. Nah, jadi tim-tim bisa bikin dan bisa eksperimentasi lebih cepat. Yang kedua, ya itu juga bikin biayanya lebih rendah karena kan cuma dipakai untuk apa yang digunakan. Ya, jadi kalau emang servernya nggak dipakai bisa dimatiin dan udah stop bayar. Nah, jadi juga nggak usah bayar dari awal, tergantung pemakaian. Yang ketiga itu tadi elastis ya, jadi bisa scale up, scale down, sesuai kebutuhan. Kalau lagi nggak banyak yang akses, misalnya aplikasinya gitu, bisa di scale down biar harganya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau memang banyak yang akses aplikasinya, bisa scale up biar semua orang bisa tetap akses. Lalu bisa inovasi lebih cepat juga, selain tadi yang bisa akses resource-resource IT, tapi juga karena sekarang perusahaan nggak usah spend money, nggak usah banyak investasi uang atau juga investasi masalah resource manusia ke mengoperasikan data center, tapi mereka bisa langsung fokus saja ke proyek-proyek yang emang bakal bikin bisnisnya lebih kompetitif. Yang terakhir juga karena infrastruktur AWS itu global, ya jadi perusahaan bisa cover customer di seluruh dunia, dan juga kalau misalnya perusahaan ini terletak misalnya kayak multinational company gitu ya, punya kantor-kantor banyak di seluruh dunia, itu bisa menggunakan sistem-sistem yang sama. Jadi mereka nggak usah lagi misal bikin data center di setiap negara atau memelihara di setiap negara, itu bisa dari satu tempat. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran kayak siapa aja sih sebenarnya yang pakai AWS. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi berbagai macam ya sebenarnya ini di foto ini ada banyak perusahaan-perusahaan besar ya, mulai dari Netflix sampai misalnya Shell gitu ya yang petrol, atau Hilton, atau apa misal Nokia, itu macam-macam di AWS. Bahkan kita sekarang meeting di Zoom itu juga memakai AWS gitu ya. Jadi emang berbagai macam project bisa dijalankan di AWS. Dan walaupun di foto ini emang kebanyakan perusahaan-perusahaan besar, tapi banyak juga customer kita yang perusahaan-perusahaan small to medium gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan kecil menengah, atau juga murid-murid, atau misalnya yang lagi pengen bikin startup, atau sekolah-sekolah gitu ya, atau institusi pemerintah itu juga memakai AWS. Nah, di AWS itu ada service apa aja? Tadi kan saya kebanyakan ngomonginnya kayak server gitu ya, server, storage. Nah, itu cuman sedikit dari apa yang AWS tawarkan. Jadi kita punya yang kita bilang tuh broad and deep functionality. Jadi broad maksudnya
service-service yang kita tawarkan itu sangat beragam. Ya, jadi mulai dari tadi yang saya sebutkan, misalnya virtual machine, kayak server, virtual server, storage, database, ya. Tapi nggak itu doang, kita juga ada analytics, misalnya untuk data warehouse, untuk business intelligence, atau mungkin teman-teman ada yang tertariknya sama mobile application gitu ya, kayak development buat mobile, itu juga ada service-service khusus untuk itu. Atau machine learning, itu juga ada beragam dari machine learning untuk orang yang nggak bisa machine learning, sampai machine learning untuk orang yang emang ngerti machine learning, itu ada service-service untuk use case ini. Dan tadi kita bilang juga deep, itu artinya untuk setiap service, misalnya compute gitu ya, virtual machine, itu artinya kita fiturnya sangat banyak juga di dalam satu service itu. Contohnya untuk compute, teman-teman bisa bikin virtual machine yang operating systemnya Linux atau Windows, atau bahkan sekarang sudah bisa juga Mac gitu ya. Jadi pakai operating system Mac. Ini sedikit tentang keamanan di AWS, security ya. Jadi AWS itu bertanggung jawab untuk security yang bersekitaran cloud. Ya, jadi infrastrukturnya tadi yang sudah dijelaskan, jadi data center yang AWS miliki, itu mereka yang bertanggung jawab untuk security-nya. Sebagai customer, jadi tanggung jawabnya itu adalah data-data yang ditaruh di AWS dan juga aplikasi-aplikasi yang dijalankan di AWS. Ya. Nah, berarti beragam, berbagai macam perusahaan, bisa kecil, bisa besar, itu bakal punya yang oranye ini bakal setara gitu. Jadi data center yang AWS ini, walaupun customer-nya besar apa kecil, itu semuanya kan di data center yang sama di AWS-nya, jadi sama-sama aman gitu. Nah, tadi saya sudah tunjukin service-service di AWS, tapi selain itu ada ekosistem yang lebih besar juga. Jadi pertama kita ada namanya partner network. Itu kebanyakan misalnya consulting companies ya. Jadi perusahaan kadang pengen bikin project misalnya di AWS, tapi mungkin mereka kapasitasnya penuh. Jadi semua karyawannya yang ngerti AWS lagi ngerjain project lain, atau mungkin mereka nggak punya skill-nya. Mungkin ini project baru banget, jadi mereka juga karyawan-karyawannya belum punya skill yang memadai, itu bisa kontak yang namanya consulting partner. Jadi perusahaan seperti Accenture, Infosys, Capgemini, itu bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk implementasi dan untuk develop aplikasi di AWS. Lalu ada juga misalnya software vendor kayak SAP gitu. Kalau misalnya mau dijalankan di AWS, itu juga ada partnership. Selain itu, kalau misalnya pengguna pengen pakai software yang nggak ada natively ya di AWS, itu juga bisa lewat marketplace. Jadi itu kayak online store gitu, bisa lihat-lihat apa aja software yang ada, aplikasi yang ada, terus tinggal klik nanti ke deploy ke AWS gitu. Jadi ada misalnya MongoDB, kalau teman-teman yang belajarnya NoSQL gitu, bisa di-deploy di AWS melalui si marketplace ini. Nah, sekarang saya mau tunjukin sedikit misalnya use case apa di AWS. Salah satunya adalah yang namanya serverless application. Jadi pertama, serverless itu apa? Artinya nggak ada server yang mesti dibikin atau di-manage ya untuk menjalankan si aplikasi. Tadi kan saya juga banyak ngomong server gitu ya, jadi aplikasi kebanyakan berjalan di server, tapi dengan
paradigma baru ini, serverless, aplikasi bisa berjalan tanpa server. Jadi nggak usah manage servernya, lalu bisa scale ya, jadi bisa scale tergantung kebutuhan. Dan juga nggak usah bayar untuk sistem yang lagi nggak kepakai. Misalnya kalau kita jalanin aplikasi Java gitu, biasanya di server, berarti kan 24 jam itu memang mesti jalan terus si servernya, walaupun mungkin yang akses aplikasi itu cuma jam-jam kerja gitu. Nah, sedangkan dengan ini, itu bakal kita bayar cuman pas si kodenya lagi berjalan. Lalu itu juga highly available dan fault tolerant ya, jadi stabil, jadi nggak gampang rusak. Contohnya gimana? Jadi biasanya itu bakal ada yang namanya event source. Ya, di sini di mana eventnya datang, yang bakal trigger si kode itu. Misalnya ada perubahan di data atau ada yang request. Lalu kodenya kalau di AWS kita punya namanya AWS Lambda. Di sini jadi teman-teman bisa taruh kode. Lalu nanti ketika ke-trigger sama si event ini dia jalan. Dan di kodenya itu teman-teman bisa tulis misalnya mau akses database atau mau akses API lain itu bisa. Nah, jadi nanti bayarnya itu cuma pas si function ini lagi jalan, pas kodenya lagi tereksekusi. Pas dia udah selesai jalanin kodenya, dia stop, terus dia berhenti gitu, dan itu udah nggak berbayar lagi. Nah, untuk bikin web aplikasi serverless di AWS, biasanya service-service yang digunakan itu adalah Amazon S3. Ini di mana teman-teman bisa taruh file-file kayak static filenya ya, jadi kayak HTML, CSS, JavaScript-nya. Nah, lalu didistribusikannya melalui CloudFront. Jadi ini nggak ada gambarnya di diagramnya, cuman jadi sebagai user, saya akses websitenya tuh dari si CloudFront ini. Jadi nanti dibalikin websitenya melalui S3. Nah, lalu kalau butuh API, itu bisa bikin microservice-nya menggunakan yang namanya API Gateway, dan juga si Lambda function tadi. Dan untuk simpan data bisa menggunakan service-service ini juga. Nah, mungkin sekarang saya bisa tunjukin sedikit ya. Jadi AWS itu bentuknya apa? Kayak mungkin tadi ngomong banyak kegunaannya, manfaatnya, cuman jadi penasaran ya sebenarnya kayak apa sih? Nah, AWS itu jadi bisa diakses melalui konsol kayak gini, ya. Jadi ini bisa dilihat ini kayak internet biasa aja gitu, browse ya kayak website aja. Jadi setelah saya ke sini, ini saya udah login ya, jadi biasanya ntar butuh login gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung aja akses service-service yang tadi saya jelaskan gitu. Misalnya mau bikin virtual machine gitu ya, saya klik yang namanya EC2. Ini service virtual machine-nya AWS. Lalu misalnya mau bikin, klik launch instance. Terus bisa langsung pilih misalnya operating systemnya mau apa gitu, mau Linux kah? Ini yang dari Amazon sendiri, Amazon Linux, atau mau tadi yang seperti saya ceritakan, misalnya bisa Mac gitu ya, mau Catalina, apa Mojave, atau bisa Windows juga. Jadi bisa langsung pilih aja. Oke, nah terus bisa langsung pilih juga mau CPU-nya yang berapa, memorinya berapa gitu ya. Misalnya mau yang agak gede gitu, 4 CPU, 16 GB, langsung klik aja. Terus ini ada misalnya bisa konfigurasi network-nya juga kalau butuh pengamanan. Nah, lalu di sini misalnya saya mau bikin
volumenya hard disknya gitu ya, kayak 30 giga atau berapa, itu bisa langsung. Nah, jadi kalau udah oke, ini konfigurasinya bisa klik launch. Nah, itu bisa langsung dibikin gitu ya servernya, jadi nggak virtual machine-nya, jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu dan bisa langsung konfigurasi sesuai kebutuhan. Nah, ini udah mulai jalan. Untuk hari ini saya ada demo sedikit juga untuk misalnya aplikasi machine learning di AWS ya. Kita pakai service yang namanya Rekognition. Jadi ini bisa deteksi foto-foto gitu. Jadi dari foto misalnya mau deteksi objek tertentu itu bisa melalui service ini. Dan sekarang di sini udah ada yang namanya PPE detection. Jadi misalnya bisa langsung deteksi gitu, apakah orang udah pakai masker atau belum. Ya mungkin teman-teman misalnya tertarik bikin aplikasi kayak gini untuk sekolahnya apa gimana, tapi mungkin kurang ngerti machine learning, itu bisa langsung pakai ini aja, nggak usah bikin modelnya sendiri gitu. Misalnya, sorry. Oke. Misalnya ini, ya jadi ini web aplikasi yang saya bikin di AWS, tadi pakai CloudFront. Terus misalnya kalau pakai masker, mestinya kedeteksi ya. Oke, nah kayak gitu itu bisa dibikin di AWS menggunakan service-service yang tadi saya jelaskan, gitu. Sebentar. Nah, jadi tadi aplikasi yang saya tunjukkan itu pakai service ini ya. Jadi tadi kita punya static file-nya yang teman-teman lihat, UI-nya itu ditaruh di yang namanya Amazon S3, lalu distribusinya dari CloudFront, lalu itu manggil API-nya pakai yang namanya API Gateway, Lambda, dan nanti itu manggil si API recognition ini untuk cek di gambarnya itu si orangnya lagi pakai masker apa enggak. Tadi juga ada autentikasi melalui yang namanya Amazon Cognito, cuman tadi saya udah authenticate jadi nggak kelihatan. Nah, yang saya mau tunjukkan itu jadi teman-teman kalau udah mulai belajar AWS bisa akses service-service ini langsung pakai, nggak usah install apa-apa lagi, ya. Sorry, coba itu. Oops. Jadi misalnya tadi saya nyebutin CloudFront atau apa, itu semua bisa langsung dilihat aja di si web browser ini, ya bisa langsung dibikin juga di web browser ini, gitu. Nah, gimana bisa belajar AWS kalau teman-teman tertarik? Itu kita ada program yang namanya AWS Educate. Jadi teman-teman yang masih sekolah bisa register di program itu. Mungkin baiknya saya panggil expertnya, kita cek dulu. Mas Furin? Ya, halo. Halo Mas Furin, nanti bisa jelasin lebih lanjut tentang AWS Educate? Ya, boleh. Oke, soalnya dari saya itu aja dulu untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat, bisa lebih ngerti cloud computing itu kayak apa sebenarnya, apa aja yang bisa dibikin, dan semoga nanti teman-teman bisa belajar juga, bisa mulai memakai cloud dan AWS. Ya, Makasih kalau ada. makasih. Ya, mungkin Pak Furin bisa dilanjutkan. Ya, mungkin saya akan sharing sedikit dari AWS Educate ya. Jadi supaya nanti teman-teman bisa explore juga.
Oke, ini sharingnya bisa kelihatan ya? Ya, bisa jelas, Pak. Ya, jadi perkenalkan nama saya Forin, saya dari Amazon Web Services juga. Role saya adalah Technical Program Manager untuk program AWS Educate. Jadi program AWS Educate sendiri ini adalah self-paced learning portal, dan di AWS Educate ini semuanya gratis, tidak berbayar, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh gimana sih akses ini, belinya gimana, harganya berapa, ini gratis for free, begitu. Jadi teman-teman bisa join aja di sini. Oke, join AWS Educate. Kemudian karena kita student, ya kita pilih di sini student. Oke, setelah kita pilih student, nanti kita bisa masukin nama institusinya apa, negaranya, first name, last name, email. Biasanya emailnya itu menggunakan email pendidikan, email institusi. Kemudian graduation month-nya, graduation year-nya. Jadi AWS Educate itu memang khusus untuk student, untuk pelajar, gitu ya. Jadi harusnya yang belum lulus, gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang, kita lulusnya tahun 2003, misalnya Juni 2003, ya kita bilangnya Juni 2003 gitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, oh saya lulusnya tahun 2000 atau tahun 2020, ya udah, berarti udah lewat begitu. Oke, tinggal didaftar di sini aja. Biasanya setelah daftar Anda bisa cek emailnya, mungkin di spam atau di junk atau di inbox, ada email verification. Oke, saya coba demoin nih di AWS Educate. Oke, saya login. Nah, sebenarnya kalau AWS Educate itu ada 2 jenis gitu ya. Yang pertama itu kalau untuk mahasiswa, untuk 17 tahun ke atas, sama 14 sampai dengan 17. Jadi kalau 14 sampai 17 tampilannya agak beda. Jadi kalau di 17 tahun ke atas bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa explore cloud ya. Ini pendekatannya cukup menarik. Ya, ini pendekatannya itu adalah berdasarkan role ya, berdasarkan pekerjaan. Jadi ada kalau kita belum tahu tentang cloud computing, kita bisa belajar tentang cloud computing, ada application developer, kemudian machine learning, dan lain-lain. Nah, yang menarik juga di sini, ini tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa belajar dengan bahasa Indonesia, kalau ada video pun ada teksnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada batch ya, jadi kalau tadi berdasarkan pekerjaan, kalau batch ini berdasarkan dari teknologinya. Jadi kalau kita mau tahu lebih banyak tentang startup, kemudian kita mau tahu tentang honeycode, tentang deep racer. Nah, ini lebih ke services ya AWS. Nah, kita bisa belajar di sini. Dan sekali lagi, ini semua bisa diakses. Dan ini semua for free, gratis. Gitu. Jadi nggak perlu bayar apa-apa. Nggak 10.000, nggak 50.000. Ini semua gratis, tinggal daftar aja. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya AWS Account. Nah, AWS Account ini adalah AWS Starter Account. Jadi biasanya dapat sekitar $30 atau $75 untuk bisa coba di AWS. Begitu. Jadi di sini saya contohin ada yang namanya Starter Account. Ini sama seperti yang tadi Mbak Mega udah tunjukin nih, starter. Tapi kalau saya pakai Starter Account, karena buat belajar, kalau Mega kan tadi pakainya yang asli gitu. Nah, kita bisa buka AWS Console-nya. Nah, ini sama seperti AWS Console atau tempat yang dipakai oleh customer AWS. Jadi kalau teman-teman dengar customer AWS itu ada Halodoc, ada Traveloka, ada Gojek, ada Tokopedia. Nah, ini sama nih. Mereka pakainya di sini juga, di AWS Management Console ini. Dan di AWS Management Console ini sifatnya real, beneran gitu ya. Jadi ini bukan sandbox atau bukan simulation. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin server di sini, bikin web, bikin application, ya itu benar-benar langsung hidup. Benar-benar bisa langsung dites di laptop ya teman-teman, bisa langsung bisa dites di handphone, pokoknya langsung live, benar-benar live account. Begitu. Tapi memang kalau starter account itu ada batasannya sekitar 80, kita bisa pakai sekitar 80% atau 90% dari utility-nya. Tapi nggak bisa kalau misalnya kita mau bikin, oh ini mau dibikin server beneran, mau bener-bener jalan, mau nanganin 1 juta customer, ya itu nggak bisa. Karena biasanya di sini kita buat coba-coba aja lah. Buat coba-coba, buat main, buat belajar itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk live, untuk production, ya kita harus pakai AWS service yang beneran. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada service-nya AWS. Ini AWS punya banyak, ini ada mungkin lebih dari 200 service. Kalau secara feature itu ada lebih dari 5.000 feature. Jadi banyak banget yang kita bisa explore. Tadi mungkin Mbak Mega sudah sharing tentang recognition gitu ya. Jadi kita udah bisa belajar AWS Artificial Intelligence Machine Learning yang berhubungan dengan vision. Ini saya coba share satu lagi namanya Cloud9 begitu. Nah, Cloud9 ini teman-teman bisa pakai untuk melakukan coding begitu. Jadi kalau biasa ketika kita mau belajar pemrograman, kita itu harus install dulu kan di laptop kita tuh kita harus install. Misalnya kita mau belajar Python, kita mau belajar Node.js,
atau kita mau belajar PHP, ya biasa pertama kita mesti install dulu. Nah, install itu kan kadang-kadang susah ya, dan belum tentu mungkin laptop kita support gitu. Nggak tahu ribet lah, mungkin Anda bilang, oh ini harus diinstal di Linux, mesti punya server Linux, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, di Cloud9 ini dia sudah support sampai dengan 40 programming language, begitu. Jadi kalau Anda mau pakai Python, Anda mau pakai Node.js, mau pakai segala macam, itu nggak perlu diinstal di laptopnya Anda, ya Anda tinggal pakai aja nih si Cloud9 ini. Anda bisa bikin programmingnya di sini, Anda bisa coding di sini. Begitu Anda bisa coding di sini, ini masih nunggu ya, karena mungkin ada, ini mesinnya kecil biasanya. Oke, Anda bisa coding di sini, kemudian nanti di sebelah kanan ini Anda bisa lihat result ya, gitu. Kalau misalnya Anda belajarnya HTML kan Anda perlu lihat result kan. Resultnya bisa lihat di sebelah kanan, kemudian nanti di bawahnya ini Anda tetap bisa punya konsol ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini codingnya ada di sini, gitu ya. Codingnya ada di sini, Anda bisa lihat. Kalau Anda mau lihat kan biasa kalau kita belajar Python gitu ya kan, itu kan text base ya. Nah, ini kita bisa run aja nih text base ya. Nah, dia akan ketemu di sini. Nah, kayak gini. Jadi benar-benar Anda bisa coba. Nah, tetapi kalau Anda bilang, oh saya pakainya PHP nih. Biasa kan kalau programming itu kan kita kan perlu library, kita perlu install, itu bisa nggak sih? Oh bisa, di sini ada apa namanya, ada terminalnya gitu. Anda tetap bisa di sini ls-min-l misalnya, ya tetap bisa gitu. Jadi Anda tetap bisa pakai seakan-akan Anda pakai Linux begitu. Jadi Anda bisa pakai untuk coding di sini. Nanti di sebelah kirinya ini ada file explorer ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah selesai, Anda mau download gitu ya, Anda mau ambil ini ke tempat Anda ya Anda tinggal download begitu. Kalau misalnya Anda bilang, oke, saya udah punya file-file ini, saya udah bikin sendiri, saya mau upload tapi saya mau coba di sini bisa nggak? Ya bisa, Anda bisa file, kemudian di sini ada upload local files. Anda bisa naikin ke situ. Jadi ini cukup menarik kalau Anda mau belajar programming, nggak usah repotin belajar install ya. Ya, tapi Anda mulai belajar langsung gimana sih cara bikin programnya begitu. Karena menurut saya juga punya pengalaman ketika saya mau belajar programming gitu kan banyak tuh ya, ada di YouTube, ada di website-website kan banyak yang sharing gimana sih cara codingnya. Cuma kan sebelum mulai ke situ, kita kan harus siapin mesin kita dulu kan, kita harus siapin mesin kita untuk coding. Nah, itu aja udah setengah mati ya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Nah, tapi dengan Cloud9 ini kita nggak usah pikirin bagaimana cara codingnya kan. Nah, kita bisa langsung coba nih, kita langsung belajar ke codingnya. Toh nanti ketika Anda hidup, ketika Anda mau bikin aplikasi kan, waktu Anda kerja kan, ya Anda nggak akan sibuk ngurusin aplikasinya udah diinstal atau belum dong. Harusnya kan kerjaan Anda adalah bikin, atau Anda develop programnya. Begitu. Ya, jadi ini menarik sekali. Teman-teman bisa utilisasi aja program di sini. AWS Educate, Anda bisa daftar atau Anda bisa coba nih. Begitu. Dan sekali lagi, program ini adalah for free, gratis. Jadi Anda bisa baca kontennya, Anda bisa baca tentang pelajarannya, kemudian Anda juga dapat AWS kredit ya. Dan ini adalah for free, gratis. Anda nggak perlu bayar apa-apa. 0 rupiah. Begitu. Jadi kalau misalnya ditawarin, oh ini harganya 1 juta, ini harganya 100.000. Ya enggak, karena ini pada aslinya itu adalah harganya itu gratis. Oke, ya mungkin kira-kira seperti itu aja yang saya bisa sharing. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya. Silahkan Mas. Iya Pak, makasih. Oke, mungkin saatnya membacakan Q&A atau pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, mungkin di sini tadi request dari Mbak Mega sendiri kami bacakan, tetapi Mbak Meganya sendiri menjawabnya di chatnya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin ngikutin jawabannya bisa saja langsung di chat-chatnya. Oke, sebentar kita tampilkan. Maaf. Boleh? Ya. Kalau saya jawab di sini aja boleh? Sambil ngomong, soalnya kalau ngetik takutnya agak lama waktunya. Oke, boleh Mbak, sebentar. Kami ya. Okay. Kami share screen-nya sebentar. Mungkin ini aja Mas, ditanya aja langsung via audio. Nanti jadi kita bisa langsung jawab begitu. Oke, ya ini Pak. Ya, ini yang pertama dari Mas Muhammad Fauzan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dimaksud auto scaling di AWS? Ya, mungkin Mbak Mega bisa diulang jawabannya. Ya, auto scaling di AWS itu seperti yang tadi saya jelaskan, jadi bisa elastis sesuai kebutuhan. Jadi misalnya aplikasi sekarang servernya cuma 1 gitu, terus kalau kebutuhannya meningkat,
itu bisa auto scaling. Jadi ntar dikonfigurasi misalnya kalau si server virtual machine-nya sudah mencapai 80% CPU gitu. Berarti kan udah mau penuh tuh. Ntar bikin virtual machine satu lagi buat support si aplikasi itu. Atau kebalikannya kalau misalnya lagi kecil, misalnya cuma 10% usage-nya, CPU-nya, berarti kan sebenarnya nggak kepake. Nah, itu bisa servernya dikurangin gitu. Misalnya tadinya 2 bisa jadi 1. Oke. Terus yang Yang selanjutnya yang gitu, Mbak. mm, 2 gitu ya. mm. Ini pertanyaan dari Mang Anonymous gitu. Apa sih bedanya cloud computing dengan web hosting gitu? Ini juga mungkin mewakili pertanyaan banyak orang umum gitu ya, yang baru belajar cloud computing seperti itu, Mbak. Monggo. Iya, makasih. Tadi juga saya ada lihat beberapa pertanyaan misalnya tentang bedanya sama VPS gitu ya. Iya. Itu sebenarnya jadi kayak web hosting gitu, dan juga VPS gitu, itu adalah subset dari cloud computing. Ya, kalau masalah web hosting dulu, pertama web hosting dan VPS ini kan juga tergantung pembayarannya kadang beda-beda ya. Kalau misalnya itu sistem pembayarannya pakai kontrak gitu, kontrak jangka panjang, itu berarti mungkin sebenarnya bukan cloud lagi karena udah nggak elastis ya. Karena mesti kontrak, mesti bayar lama. Tapi kalau emang bayarnya juga sistemnya kayak cloud, pay as you go, tergantung kebutuhan, perbedaannya itu adalah web hosting dan virtual server kayak gitu, itu adalah subsetnya. Jadi di cloud itu bisa juga web hosting, bisa juga bikin virtual server, cuman di cloud juga banyak kapabilitas lain, misalnya bisa data analytics, ya misalnya bisa bikin machine learning, bisa buat development juga, buat DevOps-nya, itu macam-macam di cloud bisa gitu. Oke. Baik Ya. Mas, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini dari Mas Muhammad Fauzan lagi. Penjelasannya terkait model layanan cloud ya pada cloud computing di AWS mungkin seperti SaaS, PaaS atau IaaS itu mungkin bedanya seperti apa, Mbak gitu. Dan mungkin juga contohnya di Oke. AWS gitu, yang SaaS apa, yang PaaS apa, yang IaaS apa gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau singkatannya teman-teman udah ngerti ya. Jadi SaaS yang software as a service, itu yang level yang paling manage, artinya si providernya ini yang paling manage semuanya, teman-teman tinggal pakai aja. Terus kedua, misalnya PaaS itu platform as a service, teman-teman tetap mesti misalnya bikin aplikasinya atau bikin datanya, tapi sisanya semua itu diurus oleh provider. Yang paling terakhir itu infrastructure as a service. Ya, jadi tanggung jawabnya lebih banyak di usernya. Jadi si providernya bikin virtual server gitu, dan sisanya yang ngurus kayak operating systemnya, patchingnya, itu semua si user. Oke. Jadi itu tadi perbedaan-perbedaannya. Untuk di AWS kita nggak gitu bilang kita SaaS atau PaaS atau IaaS. Cuman yang infrastructure mungkin tadi yang kayak virtual machine ya. Lalu platform as a service, misal tadi yang saya tunjukin misalnya serverless Lambda itu, kita kan nggak usah mikir infrastrukturnya, nggak usah mikir CPU-nya berapa, tinggal taruh kodenya. Lalu untuk SaaS misalnya tadi si recognition itu bisa langsung dipakai kayak gitu. Hai, Yang halo. untuk deteksi masker. Halo, Ya, mungkin saya coba tambahin ya. Iya, Mbak. Jadi gini, kalau misalnya kalau mau dianalogikan ada IaaS, kemudian ada PaaS, ada SaaS gitu kan. Itu sama kalau misalnya kalau zaman dulu kan ketika kita mau punya kendaraan kan, ya kendaraannya itu punya kita sendiri gitu. Misalnya kita mau punya mobil nih, ya kita mesti beli mobilnya sendiri. Nah, ketika kita beli mobil sendiri kan kita mesti keluarin uang yang banyak nih buat beli mobil. Kemudian ya ada perawatan, ada ini itu gitu kan. Nah, itu adalah tradisional infrastructure on-prem, kita beli semuanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak mau beli sendiri bagaimana? Ya sebenarnya ada juga perusahaan yang pinjemin mobil gitu. Perusahaan yang pinjemin mobil, oke ini dikasih mobilnya gitu kan kayak rental gitu ya. Ini dikasih mobil ya. Kita nggak usah beli nih, kita nggak usah beli mobilnya, tapi kita dipinjemin mobilnya. Tapi ya untuk perawatannya, isi bensinnya, kemudian
kalau misalnya ke bengkel, ya itu urusan kita gitu. Nah itu namanya adalah infrastructure as a service. Jadi kita pinjam infrastruktur ya, kita nggak usah beli, tapi ya kita mesti ngurusin segala macam. Kemudian ada juga yang namanya platform as a service begitu. Nah platform as a service ini biasanya dia sediain mobil dan juga dia sediain driver ya gitu. Oke, contohnya kayak misalnya kayak taksi lah gitu ya. Nah ketika kita pakai taksi kan kita nggak usah mikirin ini mobilnya siapa gitu kan. Ya pokoknya kita tinggal naik aja, terus udah ada supirnya juga. Kita mau kemana ya tinggal jalan aja gitu kan. Itu lebih lebih enak tuh taksi. Tapi kan itu kalau taksi tetap sendiri-sendiri ya. Misalnya kita mau ke kantor A, mau ke gedung B, ya udah itu kita punya sendiri gitu. Ini sekarang udah lebih enak. Jadi kita udah bisa naik mobil, udah ada supirnya, udah tinggal dijalanin dan seterusnya gitu. Nah, kamu itu namanya tadi adalah platform as a service. Kemudian ada juga yang namanya software as a service gitu. Kalau software as a service itu yang lebih umum lagi, yang lebih enak lagi, tapi biasanya itu buat dipakai rame-rame. Misalnya kalau Anda naik bis gitu kan. Nah, kalau bis kan sama tuh, sama-sama mobil juga gitu kan, sama-sama mobil juga, tapi biasanya rutenya udah ya udah confirm rutenya kemana gitu kan, dan di dalam mobil itu juga banyak orang yang pakai begitu. Nah kalau bus kan juga gitu kan, bus itu ya udah ada mobilnya, udah ada supirnya, tapi pakainya rame-rame gitu. Nah itu udah tinggal naik aja, ya udah ya kalau ya itu ya tinggal sampai ke tujuannya. Jadi biasanya kalau dianalogikan, kalau kita mau tahu tentang IaaS, PaaS, SaaS ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin saya cuma nambahin seperti itu ya sih. Oke, siap. Makasih Pak Furin tambahannya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Mega dan juga Pak Furin. Ya ini dari Mang Anonymous lagi ya. Penjelasannya dong, kapan kita harus pakai serverless dan juga kapan kita harus pakai mungkin instant atau servernya. Ya, monggo Mbak Mega. Oke, untuk ini emang tergantung use case-nya ya. Jadi biasanya aplikasi yang udah berjalan, yang sudah ada, yang biasanya berjalan di server gitu, mungkin nggak bisa jadi serverless, kecuali emang mesti diubah gitu arsitekturnya. Jadi itu biasanya bisa pakai instance. Oke. Nah, untuk serverless itu biasanya aplikasi pertama yang baru mau di-develop, dan juga istilahnya tuh event driven. Jadi aplikasi yang jalan ketika deteksi event baru, misalnya ada request dari web user atau ada data yang berubah atau di schedule gitu. Nah, itu bisa serverless. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi yang nangkap kapan kita harus pakai serverless kan kalau memang aplikasinya itu mungkin seperti di model cloud function gitu Mbak ya. Jadi mungkin event driven ketika ada request gitu masuk baru diproses gitu. Memang bukan satu aplikasi yang full seperti itu sih. Oke, ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya, apakah bisa beli domain di hosting AWS gitu? Monggo Mbak Mega. Ya, Thomas Furin mau nih Iya. share. Iya, jadi di AWS bisa kalau kita mau beli domain gitu ya. Tapi biasanya kalau beli domain itu kalau menurut saya sih ya biasanya beli di Indonesia itu lebih mudah gitu ya. Karena kan di Indonesia kan banyak tuh website-website yang jualan domain kan. Ya kita bisa beli di situ aja. Tapi biasanya yang penting dari satu domain itu bukan belinya, tapi biasanya itu lebih ke manage ya. Gimana sih cara kita manage account? Misalnya kita mau bikin record, kemudian kita mau set mail server. Nah, itu kan adalah managing domain. Ya, managing domain itu bisa ditaruh di AWS begitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau beli itu biasanya kalau saya pun saya nggak beli di dalam AWS ya, saya belinya di luar kan. Entah di tukang domain apalah, tapi nanti controllernya itu saya taruhnya di AWS. Jadi kalau saya mau ngapa-ngapain ya tetap di AWS. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Furin. Mungkin juga ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Mungkin apakah Route 53 itu termasuk menyediakan untuk domain gitu Pak mungkin? Atau lebih sekedar ke managed DNS untuk EC2 atau seperti apa mungkin penjelasannya? Karena saya pernah dengar ya.
AWS Kayak Route tadi saya 53 bilang, itu. ya namanya Route 53. Route 53 itu service ya. Ya di Route 53 itu kita bisa beli domain. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau beli domain abc.com misalnya, ya Anda bisa beli di Route 53. Tapi kalau menurut saya ya lebih gampang itu kalau Anda belinya itu di luar gitu. Oke. Jadi disarankan untuk beli di luar AWS seperti itu, Pak ya. Oke, terima kasih, Ya Pak. kalau menurut saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya gitu. Dari Anonymous lagi, apakah berpengaruh data center yang ada di Indonesia dengan data center jika berada di luar Indonesia? Mungkin ini dari segi performanya mungkin atau security-nya mungkin bisa diulas sama Mbak Mega, monggo. Kalau untuk segi performa, itu mungkin itu ya apa istilahnya latency. Karena kan kalau misalnya user di Indonesia, memang kalau akses misalnya server di Singapura bisa ya karena emang jaraknya jauh gitu ya, jadi agak lebih lama. Tapi masalah security sendiri, data center dengan data. Nanti kalau pas sudah ada data center di Indonesia, itu data center-nya sih security-nya dan performanya akan sama dengan data center AWS lainnya ya, karena kan memang standarnya yang sama. Maaf, mau cek aja suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas, Mbak, jelas. Oke, makasih. Oke, mungkin itu tadi jawaban dari Mbak Mega. Jadi tidak berpengaruh Mbak ya, karena kan AWS sendiri punya standarisasi keamanan untuk setiap regionnya, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, tapi ini kayaknya pertanyaannya lebih ke arah teknikal, mungkin kita keep dulu, nanti ditanyakan mungkin di telegramnya Pak Furin, mungkin bisa ya untuk di forward ke para ahli AWS itu. Jadi sementara untuk mas-mas atau mbak-mbak yang tanya tentang ini, kita keep dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah scale up dan scale down itu otomatis atau harus disetting dulu kalau di AWS, Mbak? Iya, untuk scaling itu harus di-setting ya, karena kan nggak mau juga tiba-tiba servernya dibikin banyak gitu, padahal kita nggak pengen atau malah dikecilin ya. Jadi itu tergantung kebutuhan. Jadi ada beberapa cara untuk settingnya, misalnya bisa pakai jam gitu. Misalnya kita tahu ya ini sistem sekolah yang setelah jam 5 sore udah nggak ada yang akses, bisa di scale down gitu. Terus di scale up ketika jam sekolah. Atau bisa juga dengan yang saya bilang tadi, misalnya menggunakan matrix CPU gitu ya. Misalnya CPU-nya udah 80%, berarti udah mau reach limitnya, nah terus di scale up kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Next pertanyaan dari Fathur Rahman. Mungkin ini saya pribadi sih juga mau jawab ya. Jadi mungkin sesuai yang dikatakan Pak Furin tadi, mungkin kalau mau belajar dan masnya masih pelajar mungkin bisa pakai akun AWS Educate gitu. Nanti mungkin juga mau menginfokan pada teman-teman semua. Jadi kan ngaji teknologi ini adalah rangkaian yang mengawali hackathon santri. Jadi mungkin dari teman-teman di sini yang ingin ikut hackathon nanti juga mendapatkan benefit berupa akun AWS Educate gratis gitu ya teman-teman semua. Oke, ke next pertanyaan, apakah ada kantor AWS di Surabaya? Mungkin ini pertanyaannya bisa saya alih bahasakan ya. Apakah sudah ada AWS region di Indonesia gitu kan? Gitu sih Mbak. Sudah ada belum? Karena kan kalau nggak salah di sebelah sudah ada di Jakarta atau Bekasi itu kalau nggak salah. Iya, baik. Untuk region, pertama region itu kan artinya data center ya. Itu masih planning, jadi insya Allah tahun 2021 akan sudah ready regionnya. Untuk kantor kayak office sekarang kita di Jakarta sudah ada, ya di Surabaya masih belum ada, ya. Ya gitu aja informasinya. Ya, oke. Jadi mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi semoga AWS sudah hadir di Surabaya mungkin ya gitu untuk yang bertanya. Oke.
Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari Anonymous juga. Roadmap dong untuk menjadi AWS developer gitu, Mbak. Mungkin ada tips and tricks menjadi AWS developer yang baik gitu. Mungkin Mas Furin bisa menjelaskan track-track apa aja tadi yang di AWS Educate? Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang belajar bagaimana sih jadi developer gitu ya. Ya, kalau menurut saya sekarang kalau kita ngomongin developer gitu kan, ya developer itu kan juga udah ngarahnya itu lebih ke cloud begitu. Jadi kalau zaman dulu banget kita belajar jadi developer itu ya developernya developer yang ada di desktop, kemudian developer yang ada di web, ya sekarang itu udah mulai masuk ke yang namanya cloud gitu kan, cloud developer. Karena ya secara data atau secara statistik ya perusahaan-perusahaan besar itu sudah akan beralih ke dunia cloud begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya gimana sih caranya, ya pertama mungkin Anda harus tahu tentang cloud-nya dulu begitu ya. Kemudian ya setelah dari cloud ya Anda belajar tentang pemrograman, bagaimana sih cara Anda bikin bikin program misalnya bahasa Python, HTML, Node.js dan lain-lain. Kemudian ya setelah dari kita itu udah punya tentang basic programming-nya, nah kalau sekarang itu ada yang namanya CI/CD atau juga kita juga kenal dengan namanya DevOps gitu ya, developer dan juga operations. Nah, itu gimana sih caranya? Jadi kalau misal dulu kan kita bikin program itu sendiri, semua kita bikinnya sendiri. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa bikin ada workflow-nya, ada streamline-nya, itu gimana caranya? Nah, itu mungkin kita perlu tahu dulu. Ya dari situ ya kita bisa jadi developer yang baik. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan satu acknowledgement, kita pengen dapat suatu pengetahuan atau satu satu pengakuan, ya kita bisa ikutin atau kita bisa belajar sesuai dengan pola sertifikasi ya. Jadi di AWS itu ada yang namanya jadi developer associate. Jadi level pertamanya developer associate. Pertama itu nggak langsung developer associate sih. Pertamanya itu ada yang namanya cloud practitioner. Jadi kita belajar yang namanya cloud practitioner dasarnya. Kemudian kita masuk ke developer associate. Kemudian di level atasnya itu ada yang namanya SysOps profesional kalau nggak salah. Nah itu kalau kita ngomongin path-nya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Furin. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya roadmap-nya gitu ya, mungkin lebih jelasnya ada di situsnya AWS Educate gitu ya Pak. Jadi memang di situ sudah ada roadmap-nya. Kalau memang mau ngambil sertifikasi, itu tadi yang disebutkan oleh Pak Furin. Jadi juga ada sertifikasinya. Mungkin juga bisa membantu teman-teman untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Oke, terima kasih. Nah ini mungkin pertanyaan dari Mang Anonymous lagi ya. Mungkin kita akan batasi terakhir mungkin 3 atau 5 pertanyaan lagi baru kita tutup sesi kali ini. Oke. Mungkin ini aja. Apa aja sih tips dan trik agar bisa diterima kerja di AWS? Gitu. Monggo Mbak Fadilah. Ya, baik. Untuk tips dan trik tadi yang sudah Mas Furin jelaskan ya, jadi banyak, maksudnya bukan banyak sih, kayak ada beberapa untuk teknikalnya yang emang dicari untuk kerja di AWS ya, jadi tergantung posisinya juga. Dan setelah itu di AWS kita juga melihat behavior-nya, jadi di Amazon itu ada istilahnya leadership principles, teman-teman bisa Google Amazon leadership principle. Nah, itu adalah yang bakal ditanyain pas nanti interview di AWS. Jadi gimana teman-teman memecahkan masalah atau gimana bisa deliver project sampai akhir walaupun ada problem gitu, atau gimana bisa bantu teammates ya, baik di sekolah apa pas sudah kerja. Dan juga pas awal kan ya di resume baiknya kalau ada misalnya experience lain selain yang di kelas, ya misal kerja praktik atau freelance atau bikin aplikasi sendiri gitu, itu bisa di-share juga untuk menunjukkan skill-skill teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Mbak Fadilah. Mungkin 3 pertanyaan lagi dari Jomcode ini. Apa saja sih fitur AWS yang membedakan dari cloud provider yang lain gitu? Dan juga mungkin pertanyaannya ini jadi satu ya. Nah ini mungkin terus bagaimana layanan tersebut bisa mengaruhi pengeluaran perusahaan dan
meningkatkan performa IT perusahaan. Nah, juga pertanyaan yang terakhir mungkin juga nyambung, bagaimana cara menghitung cost? Karena untuk menghitung anggaran gitu ya, kan pengeluarannya gitu. Dan juga equipment service untuk membangun website minimal untuk sekolah gitu. Mungkin dari Mbak Fadilah ada saran-saran gitu. Ya, baik. Untuk yang tadi yang membedakan misalnya AWS sama cloud provider lain ya, jujur aja mungkin karena saya juga kerjanya kan di AWS, jadi sebenarnya lebih familiar sama fitur-fitur AWS. Jadi saya nggak gitu banyak bisa jelasin perbedaannya apa yang detail gitu. Cuman pertama AWS itu cloud provider yang paling lama ya kan yang pertama di dunia ya sejak tahun 2006. Jadi mereka yang paling berpengalaman, AWS itu pengalamannya sangat banyak dan customer-nya sangat banyak. Jadi gimana maksudnya customer itu kan bakal feedback ya. Jadi kalau ada masalah, ada feature yang diminta, itu bakal kontak AWS. Lalu AWS bikin feature untuk memenuhi permintaan customer ini. Nah, jadi fitur-fitur ini semua yang udah dibikin tadi itu aksesibel juga untuk semua pengguna baru, untuk teman-teman, ya. Nah, jadi itu adalah salah satu sisi kompetitifnya karena sudah berpengalaman dan sudah memiliki berbagai macam customer. Jadi AWS itu sangat mengerti customer tuh butuhnya apa dan pengennya apa. Terus tadi apa ya yang kedua cara Menghitung menghitung cost cost. ya. Yep. Untuk menghitung kebutuhan anggaran itu biasanya dimulai dari akhir dulu ya. Jadi maksudnya apa yang mau dibikin ya. Misalnya ini kan untuk membangun website untuk sekolah. Nah, dari situ biasanya kita bisa mikir paling murah itu berarti misalnya pakai static website ya yang seperti saya jelaskan tadi. Static website itu bisa ditaruh di S3, service yang namanya S3. Lalu ntar teman-teman bisa lihat di Google, misalnya AWS S3, terus lihat di bagian pricing-nya gitu berapa. Nah, habis itu dari situlah bisa dibikin anggarannya. Atau kalau untuk website yang nggak statik gitu, misalnya mau dijalankan di instance yang seperti ditunjukkan tadi, misalnya EC2 instance. Ya, teman-teman mungkin kalau sekarang websitenya udah ada bisa tahu sekarang servernya berapa besarnya, misalnya 2 CPU 4 GB RAM gitu. CPU-nya berapa utilization-nya, misalnya 50%, RAM-nya berapa persen. Nah, terus nanti pas bikin EC2 di AWS dicari aja mana yang cocok dan dilihat harganya kira-kira berapa. Begitu aja. Oke, mungkin dari saya juga menambahkan sedikit ya. Jadi kemarin juga saya googling-googling. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu gitu ya, perkiraan harga. Biasanya kan kalau project freelance harus perkiraan harga dulu, mungkin bisa pakai yang namanya AWS Cost Calculator gitu. Biasanya juga saya pakai ini soalnya untuk menghitung kira-kira nanti habis berapa, layanannya apa saja gitu. Mungkin teman-teman bisa googling saja di browsernya teman masing-masing. Oke? Ya, mungkin saya tambahin sedikit. Jadi ya selain kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang cost, mau tahu segala macam, tadi saya udah sempat share juga di chat box ya yang ada di Zoom kan. Mungkin bisa drop email aja ke Ibu Venus namanya ya. Jadi bisa coba tanya di situ, tanya-tanya mungkin nanti Bu Venus bisa coba bantuin. Begitu, Oke. Mas. Oke, yang terakhir ini, mungkin apakah emailnya itu harus email pendidikan? Apakah nggak bisa Pak kalau email biasa gitu daftar sebagai AWS Educate seperti itu? Iya, jadi kalau di AWS Educate, karena kan sebenarnya tadi kalau AWS Educate sendiri itu fungsinya itu lebih kepada sarana belajar untuk student ya. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa validasi orang ini student atau bukan sih, kan agak repot tuh. Nah, biasanya paling gampang ya kita lakukan dengan email yang ada di akademik gitu. Kalau misalnya Anda pakai email akademik, itu seharusnya buat AWS itu approve Anda itu lebih mudah begitu. Karena kan ketahuan, oh ya udah ini benar-benar student begitu. Tapi kalau misalnya kita dapat emailnya misalnya dari Gmail atau dari Yahoo atau dari Live kan kita nggak tahu nih.
sebenarnya orangnya dari mana sih? Misalnya ngakunya dari SMA 1, 2, 3, tapi kan Gmail, kan kita nggak tahu. Karena ya program ini kan adalah program untuk student, benefitnya untuk student. Jadi ya dengan Anda menggunakan email sekolah, ya mungkinan besar Anda bisa di-approve, begitu. Tapi ya tetap juga bisa juga mungkin dari sistemnya atau dari back-end-nya nanya ke Anda kan, boleh nggak sih dikasih bukti gitu? Anda itu kalau benar-benar student tuh apa sih buktinya? Mungkin ada kartu pelajar atau apa gitu kan? Ya mereka bisa minta attach di situ. Ya nanti kalau misalnya Anda bisa proof itu, ya udah ya berarti nanti Anda bisa di-accept begitu. Karena sekali lagi karena program ini adalah program untuk student. Jadi tujuannya ya udah clear. Ya yang bisa daftar itu adalah student. Ya seperti itu Mas. Halo, ya mungkin kita sudah membahas banyak hal ya tentang cloud, pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin sudah saatnya kita untuk mengakhiri sesi ngaji teknologi webinar series kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Furin dan juga maaf Pak Furin dan juga Mbak Mega Fadilah. Mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman semua bisa dibuka kameranya, kita akan berselfie ria gitu sih. Jadi buat pamer gitu ke teman-teman semua, biasanya sore ini kita sudah belajar tentang cloud computing seperti itu. Oke. Yep. Oke, sudah terbuka semua? Oke, yep. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, mungkin gaya bebas gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, siap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Furin, Mbak Mega, terima kasih ya. Jangan lupa di bagian chat ada link untuk ngisi sertifikatnya ya, dan juga menginformasikan kepada teman-teman semua bahwasanya webinar series kali ini akan mengawali rangkaian hackathon santri ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin belajar AWS atau cloud computing atau hal-hal yang lainnya dan juga ingin berkontribusi pada dunia pesantren gitu ya, menyelesaikan masalahnya, silahkan teman-teman semua untuk menunggu link pendaftaran yang akan kita informasikan ke email teman-teman semua. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke. Oke, sebentar saya kirim ya linknya. Oke. Inting. Ya, itu untuk link hackathon santrina ya teman-teman semua. Ya oke, mungkin dari teman-teman semua bisa mulai mengisinya ya setelah quit dari sini. Oke, silahkan dibuka linknya di situ. Oke. Oke, silakan diisi ya teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang mau keluar gitu ya, silahkan jangan lupa untuk mengisi linknya seperti itu. Oke, dipersilahkan untuk teman-teman semua mungkin yang mau keluar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak. Oke.